Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Makin terjepit dan makin sengsara ketika mereka mencoba untuk melawan. Teman-teman, kali ini beritanya akan terus berlanjut apa yang terjadi di Timur Tengah, teman-teman. Mari terus kita doakan. Indonesia cukup mendoakan saja ya, supaya terjadi perdamaian, begitu ya. Karena topik ini, keadaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Perhatikan, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kita dengar dulu video berikut ini, teman-teman. Ini menarik. Upaya kudeta lain di dalam Iran. Sepertinya kita mendapat yang baru setiap minggunya. Kepemimpinan sedang kacau. Negosiasi tampaknya sia-sia sampai Iran mengetahui siapa yang sebenarnya menjalankan negara itu. Dan tentu saja krisis ekonomi terus memburuk setiap harinya. Mari kita mulai dengan laporan baru ini. Laporan ini berasal dari Iran International. Presiden Iran Peskazan dan Ketua Parlemen Galifaf berusaha untuk mencopot Menteri Luar Negeri Aragachi dengan menuduhnya mengikuti instruksi Komandan IRGC. Nah, ini ya, Pezeshkian ya akan memecat Menteri Luar Negerinya karena diduga Menteri Luar Negerinya ini terlalu tunduk kepada IRGC. Ya, padahal dia ini utusan dari presiden, bukan dari IRGC. Dalam pembicaraan nuklir tanpa memberitahu pemerintah, beberapa dari Anda mungkin ingat saat negosiasi di Pakistan, Ketua Parlemen adalah pemimpinnya. Dia adalah pemimpin tim negosiasi yang pergi ke Pakistan atas nama Iran. Namun ketika mereka kembali ke Teheran, tampaknya Ketua Parlemen dicabut kekuasaan negosiasinya oleh IRGC. Kemudian Menteri Luar Negeri menjadi satu-satunya pemimpin tim negosiasi. Hal ini terlihat saat Menteri Luar Negeri kembali ke Pakistan untuk menawarkan kesepakatan baru ke Amerika Serikat akhir pekan lalu. Ketua Parlemen tak ikut. Kini kami menerima laporan ini. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin Khalif Bab dikeluarkan dari tim negosiasi karena dia tidak mau mendengarkan IRGC, atau mungkin karena dia terlalu banyak mengalah selama negosiasi. Sekarang, penting untuk diingat bahwa Galif Ba, ketua parlemen di Iran, ya, dia adalah seseorang yang sudah lama sekali menginginkan kekuasaan. Dia mencalonkan diri menjadi presiden Iran sebanyak 3 kali, dan saya rasa dia kalah setiap kali. Tapi sekarang sepertinya semua orang yang dulu mengekangnya sudah mati atau bersembunyi. Ini mungkin kesempatan baginya untuk menjadi sosok lebih sentral di masa depan Iran. Dan itulah sebabnya dia menjadi orang yang diajak bernegosiasi oleh Amerika Serikat sejak Ali Larazani dibunuh dalam sebuah serangan. Sekarang dia tampaknya mulai tersingkir dari kekuasaan dan melawan balik bersama Presiden Iran. Presiden Pezeshkian bahkan menyampaikan ke orang terdekatnya bahwa jika Menteri Luar Negeri Aragachi tak mengubah sikap, dia akan diberhentikan oleh Presiden sendiri. Wow, ini luar biasa nih kawan-kawan ya. Memang harus tegas ya. Pemerintah jangan kalah sama rezim Islam IRGC ini ya. Ini rezim terkutuk ini. Sekarang, bagian paling menarik dari laporan ini adalah waktunya. Laporan ini keluar di hari yang sama saat Iran menawarkan rencana perdamaian baru ke Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Seperti ini. Mari kita bahas rencana perdamaian baru yang keluar kemarin. Saya rasa rencana ini kemungkinan berasal dari orang-orang dekat IRGC atau IRGC sendiri. Pejabat Pakistan menyatakan Iran menyerahkan rencana ini tadi malam, Kamis malam. Kini, Amerika Serikat membahas langkah berikutnya. Ini adalah rencana perdamaian kedua yang diajukan Iran kepada Amerika Serikat dalam 2 minggu terakhir. Yang pertama yang kita bicarakan datang kira-kira di awal minggu. Dalam rencana itu, Iran menyatakan akan membuka Selat Hormuz dan mengakhiri perang jika Amerika Serikat mencabut blokade. Tapi mereka ingin menunda negosiasi soal nuklir ke waktu yang akan datang. Amerika Serikat jelas menolak rencana itu. Tapi setelah rencana itu diajukan, ISS memang mengajukan usulan tandingan. Usulan tandingan ini datang dari utusan khusus Steve Witkoff yang mengirimkan daftar amandemen ke Iran yang memasukkan kembali isu nuklir ke dalam rancangan. Tentu saja kita tidak tahu semua detail proposal dan usulan tandingan, tapi kita tahu beberapa syarat yang diajukan AS Serikat ke Iran. Iran harus berkomitmen tidak memindahkan uranium yang diperkaya yang disimpan di bawah tanah di salah satu fasilitas nuklir mereka. Kedua, Iran harus berkomitmen tidak membangun kembali situs nuklir selama negosiasi berlangsung. Ini jelas, tak ada yang ingin Iran menyembunyikan uranium hasil pengayaan untuk membuat bom nuklir di masa depan, meski mereka setuju melepaskan ambisi nuklirnya dalam negosiasi. Untungnya bagi semua orang, masyarakat Iran telah disusupi begitu dalam oleh mata-mata Israel. Sehingga jika Iran mencoba melakukan hal-hal mencurigakan di sekitar lokasi uranium yang diperkaya, Amerika Serikat akan segera mengetahuinya, dan itu berarti perang akan segera dimulai kembali. Dan tentu saja, selain itu, ASS juga memiliki akses satelit, citra satelit dari lokasi nuklir Iran. Jadi jika mereka melihat ada peralatan berat yang bergerak ke tempat untuk menggali sesuatu, Anda bisa dengan mudah menebak apa yang sedang coba dilakukan Iran. Tentu saja, itu berarti negosiasi dibatalkan.
Ngomong-ngomong, Presiden Trump membahasnya kemarin. Saya rasa pernyataannya muncul sebelum Iran mengajukan usulan balasan. Tapi tetap saja, dengarkan apa yang dia katakan. Sangat luar biasa, ya, dan itu akan terus berlanjut. Lihat, negara ini dalam kondisi sangat baik. Dan itu terjadi meskipun ada operasi militer. Saya tidak menyebutnya perang. Apakah Anda lebih memilih operasi militer? Iran benar-benar ingin membuat kesepakatan. Saya hanya bisa mengatakan itu. Saya tidak ingin membahasnya. Tapi mereka tidak boleh jadi negara nuklir. Selain itu, tapi angkatan laut mereka sudah tidak ada. Angkatan udara mereka juga sudah tidak ada. Hampir semua peralatan dalam bentuk apapun praktis sudah tidak ada. Anda tahu pabrik drone mereka turun sekitar 82%. Dan pabrik rudal mereka hampir 90% lumpuh. Dan banyak rudal mereka yang sudah dihancurkan. Kami menghancurkan lebih banyak daripada yang mereka gunakan. Dan itu cukup luar biasa apa yang terjadi. Mereka ingin membuat kesepakatan. Tapi meskipun kita sedang berada dalam situasi yang oleh sebagian orang disebut perang, hari ini kita baru saja mencapai rekor tertinggi baru di pasar saham. Kita punya S&P yang melonjak tinggi. Semuanya, maksud saya, semuanya melonjak tinggi. Rancangan baru ini muncul sehari setelah Presiden Trump bertemu para komandan Senkan dan komandan militer lainnya untuk membahas opsi militer Amerika Serikat. Mereka membahas rencana untuk melakukan serangan singkat dan kuat terhadap Iran dengan harapan dapat memecah kebuntuan dalam negosiasi. Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat Amerikas, juga telah meminta Pentagon untuk mengirimkan rudal hipersonic Dark Eagle milik Angkatan Darat ke Timur Tengah untuk kemungkinan digunakan melawan Iran jika perang dimulai kembali. Alasan permintaan rudal khusus. Iya, dan ini rudal khusus kawan-kawan, rudal hipersonik yang belum pernah digunakan oleh Amerika dalam serangannya kepada Iran. Khusus ini adalah karena Iran telah memindahkan banyak peluncur rudal, keluar jangkauan rudal serangan presisi yang sebelumnya digunakan Amerika Serikat. Rudal-rudal itu berjangkauan sekitar 300 mil, dan Iran belum menempatkan peluncurnya di luar jarak tersebut. Namun, rudal baru ini, rudal hipersonic Dark Eagle, memiliki jangkauan sekitar 1.700 mil. Namun ini adalah rudal yang sangat dirahasiakan. Ini belum pernah digunakan Amerika Serikat dalam pertempuran, jadi banyak detailnya masih dirahasiakan. Wow, ini rudal yang belum pernah digunakan sebelumnya, dan ini akan digunakan untuk pertama kali ya. Jadi memang serangan kedua ini kalau jadi dilaksanakan, berarti ini serangan penghabisan bagi Iran. Ya, kalau selama ini Amerika Serikat masih menahan diri, ya kemungkinan serangan kedua ini akan dihajar sampai lumpuh total. Laporan Bloomberg menyebutkan rumor bahwa Amerika Serikat hanya memiliki 8 rudal seperti ini. Rudal-rudal ini dibuat untuk melawan sistem pertahanan udara canggih Tiongkok. Wow, cuma 8 rudal. Artinya ini rudal yang sangat spesial ya. Dan Rusia, dan dibuat oleh Lockheed Martin. Setiap rudal seharga sekitar $15 juta, sementara baterai peluncurnya bernilai sekitar $2,7 miliar masing-masing. Jadi jika perang benar-benar dimulai kembali, saya rasa rudal-rudal ini akan digunakan untuk menghancurkan pertahanan udara atau peluncur manapun yang diketahui oleh Amerika Serikat. Bisa saja ya, bisa saja ini rudal yang semi-semi nuklir ya. Mungkin tidak akan sekencang nuklir ledakannya, tapi mungkin ini akan semi-semi nuklir kawan-kawan ya. Karena ini rudal spesial ini ya, cuma 8 biji ya. Amerika memilikinya ini. Tentu saja, Amerika Serikat akan segera meraih superioritas udara di Iran dengan cepat. Baru-baru ini ada pengarahan rahasia untuk banyak senator, di mana Departemen Pertahanan membagikan rencana jika perang dimulai kembali. Tentu, ini bukan berarti pasti terjadi, tetapi lebih pada opsi yang dimiliki Amerika Serikat jika negosiasi tidak maju. Senator Blumenthal hadir di pertemuan ini dan membagikan beberapa detail setelahnya. Silakan dengarkan. Kami baru melihat Anda dalam debat senyita di Senator. Presiden kabarnya baru diberi pengarahan soal opsi militer. Anda mendengar laporan Christian bahwa Menteri Pertahanan Marco Rubio masih di sana. Kami memahami itu adalah serangkaian serangan singkat namun kuat terhadap Iran. Juga kemungkinan merebut sebagian Selat Hormuz dan melibatkan pasukan darat Amerika Serikat. Apakah Anda percaya bahwa ada strategi yang koheren di sini pada saat ini ketika Anda mendengar tentang opsi-opsi seperti itu yang disampaikan kepada Presiden malam ini? Aaron, memang tidak ada strategi yang koheren dan hal itu sangat jelas dan gamblang terlihat dalam sidang hari ini bersama Menteri Hegseth. Dan hal itu juga terlihat dalam komentar Presiden yang berayun antara tampak terbuka untuk negosiasi lalu menutupnya sepenuhnya dan mengancam kehancuran peradaban. Saya memang mendapat kesan dari beberapa pengarahan yang saya terima serta dari sumber lain bahwa serangan militer dalam waktu dekat benar-benar sedang dipertimbangkan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bisa saja melibatkan putra dan putri Amerika dalam bahaya serta berpotensi menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Nah, ini karena buntu ya, jadi negosiasi ini nggak ada hasil apa-apa. Buntu dan tidak ada titik terang. Jadi untuk memecah kebuntuan ini, Amerika masih berencana akan melakukan serangan kepada Iran. Dan serangan kali ini akan menggunakan rudal supersonik yang selama ini belum pernah digunakan. Wah, ini apakah sebuah ancaman atau ini akan terjadi ya? Di sisi lain dari perang ini, biaya ekonomi terus menghancurkan ekonomi Iran. Dengarkan apa yang baru saja diposting oleh Menteri Keuangan kemarin. Akibat operasi kemarahan ekonomi, mata uang Iran jatuh ke rekor terendah.
rakyat Iran layak mendapat era baru yang tak bisa diberikan rezim Iran yang korup dan simbolis. Dengan industri minyak yang tutup dan mata uang anjlok, sudah saatnya rezim Iran mengakui rakyatnya pantas mendapat lebih baik daripada yang bisa mereka beri. Seperti yang kita bahas kemarin, inflasi makin tak terkendali sejak ekonomi dibuka kembali. Inflasi kini melebihi 50% sejak ekonomi dibuka kembali usai gencatan senjata. Tetapi masyarakat tetap tanpa harapan memperbaiki hidup mereka. Situasinya semakin buruk hingga perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa mereka akan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja hanya untuk bertahan hidup. Sementara itu, harga kebutuhan pokok seperti makanan, minyak, dan gas terus naik, sedangkan upah masyarakat semakin menghilang atau menyusut. Meski ekonomi dibuka kembali, tetap tidak. Ya, ini komentar saya membaca artikel dari media Anadolu yang menyebut US akan menyerang kilang minyak Iran pada serang. Iya, karena memang saat ini Iran memiliki kilang minyak yang sudah penuh ya. Kenapa? Bahkan mereka sudah sangat-sangat berlebihan akibat mereka tidak bisa lagi mengekspor. Amerika sudah memblokade dan mereka tidak bisa lagi mengekspor minyak ya ke sana kawan-kawan ya. Sehingga ketika serangan terjadi, ya kemungkinan besar kilang itu akan dihajar dan ya akan selesai Iran dalam sekejap. Berkembang, inflasi juga menggerus daya beli tabungan masyarakat. Silakan dengarkan detailnya. Perhatikan biaya yang sudah ditanggung Iran untuk perang ini. Melalui Selat Hormuz pada masa damai, lebih dari 80% seluruh perdagangan mereka, termasuk minyak, makanan, dan air mereka, melewati Selat Hormuz. Perdagangan laut, 90% sekarang telah dihentikan. Baiklah, kerugian ekonomi harian hampir 450 juta per hari. Wow. Selain itu, inflasi naik 67% dari tahun ke tahun. Dan dolar Amerika Serikat saat ini benar-benar menekan nilai mata uang Iran. Runtuhan ekonomi ini seolah-olah telah menciptakan bom waktu bagi Iran, di mana mereka harus memastikan ekonomi pulih, sanksi dicabut, sebelum protes dimulai kembali, seperti yang kita lihat pada bulan Januari lalu. Tikus di pipa selokan sulit tahu apa yang terjadi di luar. Gambaran ini cocok untuk pemimpin Iran yang duduk dalam kegelapan. Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Ada kekurangan mata uang keras, yaitu dolar Amerika Serikat. Penjatahan makanan dan bensin sedang diberlakukan. Seluruh komunitas internasional telah berbalik melawan Anda. Blokade akan terus berlanjut sampai ada kebebasan navigasi seperti sebelum 27 Februari. Sekarang ini agak membingungkan, karena hanya beberapa hari yang lalu atau kira-kira 2 minggu yang lalu, Menteri Luar Negeri Iran secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan membuka Selat Hormuz. Tentu saja, pengumuman itu tidak serta-merta berarti mereka benar-benar membuka Selat Hormuz. Tetapi hanya beberapa menit setelah pengumuman itu, Presiden Trump juga secara terbuka mengumumkan bahwa meskipun Iran membuka Selat Hormuz, blokade oleh Amerika Serikat akan tetap berlanjut. Wow. Sekarang kita melihat pemerintah. Wow ya, jadi sekalipun Iran membuka Selat Hormuz, Amerika tidak akan membuka. Karena tujuan Iran itu bukan Selat Hormuz. Tujuan AS itu bukan Selat Hormuz. Tujuan AS itu adalah apa? Yang paling pertama, Iran harus melucuti nuklirnya. Harus melucuti produk rudal balistik yang menjangkau sampai ke Israel. Iran juga harus menghentikan membiayai Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Itu goalnya, goal utamanya. Entah mereka menyatakan ASEC akan mencabut blokade jika Iran membuka Selat Hormuz. Menurut saya, sepertinya akan ada semacam kesepakatan yang akan segera diumumkan. Iran ingin membuka Selat Hormuz jika blokade dicabut, tapi menolak negosiasi soal nuklir. Saya menduga Amerika Serikat kemungkinan menginginkan beberapa konsesi terkait nuklir, dan blokade akan dicabut, serta Selat Hormuz akan dibuka. Bagi Iran, mereka sangat ingin blokade dicabut. Tentu, Anda bisa memperdebatkan berapa lama hingga efek samping buruk dari blokade industri minyak Iran muncul. Tapi tidak bisa menyangkal bahwa blokade memang menimbulkan efek samping buruk. Jelas ada masalah yang harus dihadapi Iran. Mungkin itu akan terjadi 2 bulan dari sekarang atau 2 minggu dari sekarang. Hanya para pemimpin Iran yang tahu jadwal pastinya. Tentu saja, mereka tidak mau transparan karena pihak lain bisa tahu berapa lama blokade harus dilakukan hingga Iran putus asa. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kemarin Presiden Trump juga ditanya tentang eksekusi yang masih berlangsung di dalam Iran. Dengarkan komentarnya. Anda menyebut ini rezim baru di Iran, tapi orang-orang Iran yang saya ajak bicara setiap hari mengatakan ini tetap orang yang sama yang telah membunuh, mengeksekusi, dan menindas mereka. Saya berbicara dengan mereka saat pemadaman, dan mereka ingin saya menanyakan ini kepada Anda. Lalu, mengapa Menteri Luar Negeri Marco Rubio tidak terlibat? Oh, beliau sangat terlibat. Marco terus bernegosiasi dengannya. Sekarang begini, Iran telah membunuh 42.000 orang dalam 2 bulan terakhir, kata pengunjuk rasa. Mereka akan membunuh 8 wanita yang saya selamatkan, tapi saya minta mereka tidak melakukannya, dan mereka menuruti permintaan saya. Mereka sedang bersiap-siap untuk menggantung para wanita itu. Wow. Mereka akan menggantung 8 wanita cantik yang hal itu benar-benar menarik perhatian banyak orang. Orang-orang membicarakannya. Anda tahu, itu sungguh tak terbayangkan. Anda melihat 8 orang cantik itu dan mereka akan dieksekusi dalam itu. Ini terjadi seminggu yang lalu.
Dan saya langsung menelpon dengan cepat dan saya berkata, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Seluruh dunia sedang memperhatikan, jangan lakukan itu. Mereka tidak melakukannya dan saya menghargai itu. Saya dengar 4 orang dibebaskan, 4 lagi akan bebas bulan depan. Mereka siap dieksekusi malam itu. Jadi, mereka bertindak tegas, kamu tahu. Mereka bahkan membunuh pegulat itu. Mereka membunuh sisa rekan satu timnya. Dia juga seorang pegulat juara dunia. Dia adalah pegulat hebat, pegulat yang sangat berbakat. Mereka membunuhnya karena dia memprotes. Dia berbicara. Dia tidak sedang bergulat. Yang dia lakukan adalah berbicara negatif tentang rezim dan mereka membunuhnya. Mereka mengeksekusinya bersama teman-temannya. Mereka membunuh 42.000 orang. Ketika Anda bilang begitu, mereka menuduh saya melakukan hal yang sama. Padahal tidak. Saya hanya berusaha menyelamatkan negara dengan cara saya. Dan tidak ada yang pernah melihat itu. Pikirkanlah, mereka membunuh 42.000 orang tak bersalah. Bukan orang yang membawa senjata. Hanya karena memprotes. 42.000 orang. Mereka bilang jumlahnya sebenarnya jauh lebih banyak. Itu adalah kelompok yang keras. Tapi kami telah menghancurkan mereka. Dan ekonomi. Oke teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Tuliskan di kolom komentar. Bukankah Iran semakin terjepit? Tetapi teman-teman, banyak warga Konoha yang sangat mendukung rezim Iran, teman-teman, ya. Mereka banyak yang berkoar-koar memberikan dukungan support. Kalau bisa mereka pergi ke sana begitu ya, yang mendukung saja gitu ya. Mungkin ustadz dan para yang teriak-teriak itulah, kalau bisa pergi ke sana untuk maju di garda depan supaya merasakan panasnya suasana di sana begitu ya, daripada di Indonesia membuat keributan lalu mecah belah lalu mengatakan ini perang agama dan segala macam. Mending saya usulkan semua yang mendukung saja ya, pergi ke sana lalu masuk di garda paling depan, di paling depan saja, di paling depan begitu ya, supaya merasakan bagaimana panasnya di sana. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada banyak warga Konoha ini yang begitu buta, teman-teman. Buta apa? Mereka membela negara lain, tetapi di bangsanya sendiri mereka penjajah bagi agama orang lain. Ya. Mereka penjajah, ibadah pun dilarang. Yang sudah ada izinnya pun dicabut. Warung B2 saja, yang sudah ada izinnya, ngamuk teman-teman. Katanya mereka nggak aman kalau ada itu warung B2 begitu ya. Mereka nggak aman, coba. Yang makan siapa, yang kerja siapa, mereka nggak aman teman-teman. Jadi mereka ini hanya aman kalau semuanya itu tidak ada unsur-unsur yang diharamkan mereka. Merasa mereka ini hidup di daerah di tempat yang hanya sendiri, teman-teman, hanya agamanya sendiri gitu ya. Makanya cocoklah mereka itu pergi ke sana untuk masuk di garda depan untuk mendukung begitu. Para pendukung yang teriak-teriak itu, daripada kalian merusak Indonesia kan begitu. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar dari awal hingga akhir, kalau berita ini benar, bukankah ini semakin mencekam? Mencekam. Kenapa mencekam? Bayangin coba, ekspor minyaknya nggak berhasil, nggak jalan, sedangkan produksinya selalu berjalan. Mau kemana diekspor? Iya kan? Mau kemana? Menimbun minyak di situ untuk apa? Mau dari mana begitu ya? Jadi ketika terjadi seperti ini harus kita dukung. Dukung apa coba? Harus memang ditaklukkan rejim Iran itu gitu ya, yang mendukung para teroris begitu ya, yang melukai banyak orang. Jadi semua rejim yang didirikan oleh Khamenei itu harus takluk, selesai. Maka akan ada perdamaian. Dan ingat teman-teman, ini tidak ada unsur konflik agama di sini. Jangan dibawa-bawa ya. Ini bukan konflik agama. Meskipun Trump dan juga itu ya berlatar belakang agama masing-masing begitu, tapi ini bukan konflik agama. Nah, apa hubungannya dengan kita, teman-teman? Sebagai warga Indonesia, fokuslah dengan Indonesia. Berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi Indonesia, hargai agama orang lain. Jangan bermain-main dengan isu agama di situ. Tidak ada, itu politik semua. Jadi ingat, Iran itu dikasihani, tapi rezim itu yang harus dihabisi. Kenapa? Karena mereka yang mendanai para teroris, begitu teman-teman. Itu sebabnya Israel, Amerika bergabung untuk menyelesaikan para pejuang-pejuang itu katanya. Pejuang-pejuang teman-teman. Ada ustaz mengatakan pejuang-pejuang. Kan repot ini kalau sudah rejim begini dibilang pejuang. Lalu ingat tuh berita tadi, informasi tadi. Kalau itu benar, apakah enggak semakin terjepit semua? Terjepit sekali gitu ya. Lantas siapa yang mau membebaskannya? Indonesia. Mana mungkin teman-teman ya. Mana mungkin ya. Jadi
tidak ada yang bersuka cita ketika ada kejadian seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya cepat selesai perkara ini, ya. Rezim Iran ditaklukkan dan kiranya ada kedamaian gitu ya. Ya memang betul lah. Semua bangsa hanya aman kalau tidak ada TLOIS. Ya itu, kalau nggak ada itu aman sudah negara ini, ya. Oke, termasuk oknum-oknum yang di Indonesia yang masih memiliki pemikiran-pemikiran ideologi garis keras harus minggir karena itu merusak kemajemukan agama orang lain, ya. Apalagi yang mungkin ada pentolan-pentolan ormas-ormas intoleran, itu harus diselesaikan dari Indonesia supaya aman bangsa ini. Oke, teman-teman, mari sadar, kita dukung terus untuk keamanan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.